Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas materi tentang lattice. Untuk memahami lattice, kita harus memahami terlebih dahulu yaitu tentang poset. Nah, minggu kemarin kita sudah memahami tentang poset ya. Jika lupa silahkan diulang kembali. Nah, untuk lattice ya berdasarkan konsep batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Mohon maaf ini ada kesalahan ya. Jadi, berdasarkan konsep batas atas terkecil dan batas bawah terbesar, maka didefinisikan lattice sebagai berikut. Suatu poset A kurang sama disebut lattice apabila setiap dua elemen poset A kurang sama mempunyai batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Ya, artinya jadi lattice ini posetnya itu memiliki batas atas terkecil dan batas bawah terbesar sehingga baru dia disebut dengan lattice. Kita lihat pada contoh A, B dan C itu memiliki batas atas. Batas atasnya itu adalah A. Ya, sehingga A merupakan batas atas terkecil. B dan C dia memiliki batas bawah ya yaitu D. Sehingga D juga merupakan batas bawah terbesar. Artinya contoh A ini dia memiliki batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Nah, artinya dia merupakan lattice. Kita lanjut berikutnya. Untuk contoh B ya kita lihat E dan F. E dan F. E dan F dia memiliki batas atas yaitu D ya. DCA atau DCB ya. Nah, artinya ya dia memiliki batas atas terkecilnya adalah D. Tapi E dan F dia tidak memiliki batas bawah ya. Dia tidak memiliki batas bawah sehingga dia tidak dikatakan sebagai lattice ya. Jadi ini bukan lattice. Kita lihat C lagi. Nah, jadi ingat ya, kalau batas atas berarti dia harus boleh batas atas itu boleh banyak. D, C, A gitu ya. Tapi dia memiliki relasi ke atas gitu ya, memiliki relasi atau D, C, B gitu. Jadi kita ambil yang terkecilnya itulah D. Kita lihat C ya. Untuk C ya, batas atas dari C dan D, batas atas dari C dan D itu adalah B dan A. Tapi A dan B itu tidak berelasi ya. Nah, sehingga ya berarti dia memiliki C dan D memiliki batas atas B atau C dan D memiliki batas atas A. Artinya kan dia tidak berelasi A dan B-nya ya. Sehingga dia tidak memiliki batas atas terkecil. Batas atas terkecilnya nggak ada. Tapi batas bawahnya ada yaitu E, batas bawah. Sehingga dia tidak memenuhi konsep lattice. Berarti ini bukanlah merupakan lattice. Kita lihat D. Untuk contoh C dan D, C dan D batas atasnya adalah A. Ya, batas atas terkecilnya adalah A. Batas bawah terbesarnya adalah G. Ya. Kemudian E dan F, batas atas terkecilnya adalah B. Batas bawah terbesarnya adalah H. Artinya semua titik setiap pasangan titiknya itu memiliki batas atas terkecil dan batas bawah terbesarnya. Ya, artinya D merupakan lattice. Ya. Untuk selanjutnya lattice kita lambangkan dengan seperti ini ya. Yaitu L lattice kurang sama ya. Lattice kurang sama. Kemudian bintang, tanda bintang menyatakan batas atas terkecil ya. Kemudian lingkaran tambah dalam lingkaran itu menyatakan batas bawah terbesar. Ya, jadi ingat ya, bintang menyatakan batas atas terkecil ya. Batas bawah ya. Maaf. Ada yang terbalik di sini. Terlalu konsentrasi ya. Bintang itu menyatakan batas bawah terkecil ya. Kemudian untuk tambah menyatakan batas atas terkecil ya. Bintang menyatakan batas bawah terbesar ya, sedangkan tambah dalam lingkaran menyatakan batas atas terbesar. Ingat lagi ya, ibu ulang sekali lagi jangan sampai salah nanti ya. Bintang menyatakan batas bawah terkecil terbesar ya, batas bawah terbesar, sedangkan tambah dalam lingkaran menyatakan batas atas terkecil ya. Nah, kita lanjut berikutnya.
ya. Nah, kita lihat dalam soalnya itu lambang lattice ya. Himpunan semua faktor dari 24 itu adalah P 1 2 3 4 6 8 12 24. Nah, di sini jika di sini tunjukkanlah dia sebuah lattice. Ini merupakan lattice. Terlebih dahulu harus ditunjukkan dia merupakan sebuah poset. Bagaimana kita menunjukkan poset? Kita harus cari relasinya dulu. Mencari relasinya. Bagaimana kita menghubungkannya, yaitu dengan menentukan hasil kali kartesiusnya. Hasil kali kartesiusnya itu adalah 1,1 pasangan berurut, yaitu 1,1 ya. Kemudian 1,2 ya. Kemudian 1,3 dan seterusnya sampai dengan 24,24 nantinya ya. Nah, ini merupakan relasi yang akan kita dapatkan nanti. Jadi dengan mengalihkan himpunan P-nya ya, hasil kali kartesiusnya. Berarti kita menghubungkan 1 dengan 1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6 sampai seterusnya 2,2, 2,3, 2,4 dan seterusnya sampai dengan 24,24. Nah, kita dapatkan nanti relasinya seperti ini. Nah, selanjutnya berarti kita harus membuktikan bahwa dia merupakan poset. Relasi ini merupakan poset. Nah, untuk menentukan poset, kita ingat lagi bagaimana kita menentukan poset, yaitu dia bersifat refleksif. Apakah dia bersifat refleksif? Iya, benar, yaitu ada 1,1, 1, 2,2, 3,3, 4,4. Itu menyatakan dia refleksif ya. Untuk setiap A, B elemen R ya, elemen dari relasi kita, maka A, A juga elemen dari R. Itu dia sifat refleksif untuk menyatakan dia poset. Kemudian untuk antisimetris ya. Untuk antisimetris ya, untuk setiap A, B elemen dari R, maka A, B elemen R, B, A elemen R hanya jika A sama dengan B ya. Nah, itu dia 1,1 ya, 2,2 artinya dia A, itu adalah elemen R ya, B, elemen R dengan syarat A sama dengan B ya. Nah, atau A sama dengan A, B sama dengan B gitu ya. Berarti 1,1, 2,2, 3,3 itu menentukan bahwa dia merupakan poset, dia bersifat antisimetris. Kemudian transitif ya. Transitif gimana sifatnya? Yaitu A, B elemen dari R ya. Kemudian B, C elemen dari R ya. Nah, artinya B dan B-nya sama, artinya A, C itu adalah elemen dari R. Kan itu kemarin ya, A, B elemen dari R, B, C elemen dari R, artinya A, C harus elemen R juga. Nah, di sini ya kita perhatikan contohnya 1,2 ya, itu merupakan elemen dari relasi kita tadi ya. Kita lihat 2,3, apakah elemen dari relasi kita juga? Iya, benar ya. Artinya dua-duanya udah sama, artinya 1,3 merupakan elemen dari R juga. Benarkah 1,3 elemen dari R? Benar, ini dia 1,3 elemen dari R. Artinya dia bersifat transitif. Nah, dapat kita buktikan bahwa contoh ini merupakan poset ya. Nah, kita lanjut berikutnya. Kalau dia poset berarti dia punya diagram Hase ya. Diagram Hase-nya gimana? Nah, kita lihat diagram Hase-nya lagi. Maaf. Ini dia ya. Nah, untuk diagram Hase-nya berarti kita mulai sama seperti kemarin ya. Berarti kita menggunakan karena faktor berarti hasil kali atau habis dibagi ya. Berarti kita boleh 24 ya, kita bagi ini habis 24 habis dibagi 12 ya. 24 habis dibagi 8 ya, benar ya. 12 itu habis dibagi 6 ya, 12 habis dibagi 6, 12 juga habis dibagi 4, 8 juga habis dibagi 4 ya. Kemudian 6 habis dibagi 3, 6 juga habis dibagi 2, 4 juga habis dibagi 2. Selanjutnya 3
habis dibagi bagi 1 ya. 2 juga habis dibagi 1. Kita lihat apakah dia benar merupakan lattice ya. 2 dan 3. 2 dan 3 untuk batas atasnya siapa? 6, 12, 24. Itu batas atasnya. Ya, yang berelasi ke atas ya. Itu batas atas. Sedangkan batas atas terkecilnya mana? Yaitu 6 ya. Kemudian batas bawah dari 2 dan 3 itu adalah 1. Artinya batas bawah ya, batas bawah dari terkecilnya itu adalah 1. Nah, setiap elemennya itu memiliki batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Artinya dia merupakan lattice ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Ini dia, kita lihat ya. 1 bintang 2. 1 bintang 2 artinya apa? Dari batas bawah ya. Jadi bintang apa tadi? Bintang menyatakan batas bawah terkecil. Batas bawah terkecil dari 1 dan 2 itu adalah 1. Kita lihat 1 dan 2 itu adalah 1 ya, karena dia yang paling kecil. Kemudian kalau misalkan 2 dan 3, 2 dan 3 batas bawahnya siapa? Itu adalah 1 ya. Kemudian jadi kalau ke bawah ini, kalau kita melihat ke bawah berarti misalnya 8 dan 4. Lihat 8 dan 4 ya. Kita perhatikan 8 dan 4 di sini ya. Nah, untuk 8 dan 4 ya, batas bawahnya batas 8 dan 4, batas bawahnya itu adalah batas bawah terkecilnya adalah 2 yang berelasi ya, yang berelasi ke bawah gitu ya. Jadi kita lihat yang berelasi sampai ke bawah ya. Berarti kita perhatikan 8 dan 4 di sini yang berelasi sampai ke bawahnya kan 2 dan 1 ya. Jadi batas bawah terkecilnya itu adalah 2 ya. Kemudian 8 dan 4 batas atas terbesarnya adalah 24 ya. Nah, itu dia. Ini keterangannya. Nanti coba dipahami kembali ya. Ini udah ada satu-satu. Jadi yang bintang itu menyatakan batas bawah terkecil, sedangkan kalau tambah dalam lingkaran itu menyatakan batas atas batas kalau misalnya batas bawah terbesar, kalau batas atas terkecil ya. Jadi bintang menyatakan batas bawah terbesar, sedangkan tambah dalam lingkaran menyatakan batas atas terkecil ya. Nah, jadi itu kalau misal tambah itu artinya ke atas ya. Ini tambah gitu ya. Nah, kita lanjut berikutnya ya. Nah, sifat-sifat lattice ya. Yang pertama sifatnya yaitu bersifat idempoten, yaitu A bintang A sama dengan A ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini 1 ya. 1 dan 1 ya. 1 dan 1, 1,1 ya. Itu menyatakan untuk batas bawahnya, batas bawah terkecilnya itu adalah 1 itu sendiri ya. Kemudian ya kita lihat ya di sini. Ini dia ya. A bintang A itu sama dengan A, dan A tambah A itu sama dengan tambah dalam lingkaran A itu sama dengan A ya. Nah, dengan syarat ya dia bersifat lattice tadi ya, dia menyatakan lattice ya. Jadi kalau A kurang sama A, ini buktinya, dia membuktikan idempoten ya. Nah, idempoten ya, kita lihat di sini dari sifat refleksif ya, kurang sama, A kurang sama dari A ya, artinya batas bawah dari A itu adalah A, itu adalah A ya. Jadi berarti bahwa A merupakan batas bawah dari A, A ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan di sini ya. Yang menyatakan batas bawah dari A, A itu adalah A itu sendiri ya. Kemudian batas atas ya terkecilnya ya. Jadi batas atas terkecilnya itu adalah A juga, A itu sendiri. Itu adalah sifat dari lattice ya. Nah, jadi kalau infimum ada yang membaca supremum, infimum ya. Jadi infimum itu bintang ya. Jadi infimum itu batas bawah terkecil ya. Supremum menyatakan batas atas. Kalau infimum menyatakan batas bawah
terbesar, kalau subprimum menyatakan batas atas terkecil. Ya, itu nama lainnya ya. Untuk lambangnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya lagi di sini, jadi kalau kita punya 1,1 ya dirinya sendiri dia dipasangkan berelasi, artinya untuk batas bawahnya itu tetap 1. Misalnya 2,2 batas bawahnya itu adalah 2 itu sendiri ya. Jadi di 4,4 pun juga begitu. Jadi batas bawahnya tetap dirinya sendiri ya. Itu adalah sifat dari lattice. Nah, berikutnya ya, sifat kedua, A bintang B sama dengan bintang A. Benar enggak ya? Coba kita lihat ya. Nah, 1 2 1 2 2 1 kita cek. 1 2, mana dia? 1 2 di sini dan 2 1. 2 1. Nah, ini dia. Ternyata benar sama ya. Ya, kita cek ya. Kita lihat 1,2, 1 dan 2. Itu batas bawah terkecilnya itu adalah tetap 1. 2 dan 1 itu tetap batas bawah terkecilnya, batas bawah terbesarnya itu adalah 1 ya. Kalau ingat ya, kalau batas bawah itu yang terbesar, kalau batas atas berarti yang terkecil gitu ya. Itu kita mengingatnya ya, terbalik ya. Nah, kemudian ini tuh ya sama 1 bintang 2 sama dengan 1, 2 bintang 1 sama dengan 1 ya. Misalnya apa lagi? 2,2 tambah dalam lingkaran 3 itu sama dengan 6. 3 tambah 2 dalam lingkaran ininya mana dia? Ini ada kesalahan ya. Ini juga 6, ini 2 nih. Mohon maaf. Iya, benar ya. 32 di sini harusnya ya. 31-nya sama gitu. Ya. Nah, 32 berarti ya itu hasilnya sama 6. Kita cek lagi, misalkan bintang lagi 2 bintang 4, 4 bintang 2 ya. Nah, harusnya sama gitu ya. Enggak semuanya dibuatkan gitu ya. Tidak semuanya dibuatkan di sini ya. Jadi harus dicek ya bahwa kalau kita lihat kan ya, misalnya batas bawah terkecil dari 8 dan 4 tadi ya, batas bawah terbesar dari 8 dan 4 itu adalah 2 ya. Kalau 4 dan 8 tetap 2 juga ya. Nah, jadi itu dia, itu cuman dibalik saja, artinya yaitu bersifat tadi ya, ini sifatnya ini bersifat komutatif gitu ya. Kemudian ada bersifat asosiatif, ini sebenarnya sudah ada dalam dalam bilangan ya. Kemudian ini lagi A bintang dari A tambah dalam lingkaran B itu sama dengan A. Benar nggak ya? Kita cek ya. Misalnya A bintang ya. A bintang misalnya 1 bintang ya, dari 1 ditambah dalam lingkaran 2 ya. 1 tambah dalam lingkaran 2 artinya batas kalau tambah tadi menyatakan batas atas terkecil ya, batas atas terkecil ya. Batas atas terkecil dari 1 dan 2 itu adalah 4 ya. Batas atas terkecil dari 1 dan 2 itu adalah 4 ya. 4, batas atas terkecil dari 1 dan 2 itu adalah 4 ya. Berarti 1 bintang 4 ya. 1 bintang 4 jadinya ya. 1 bintang 1 ditambah dalam lingkaran 2 ya. Artinya tambah itu menyatakan tadi apa? Yaitu batas atas ya. Nah, batas atas terkecilnya berarti 1 bintang 1 bintang 2 ya, 1 bintang 2 itu adalah 4 batas atas terkecilnya. Kemudian lanjut berikutnya ya. Berarti 1 bintang 4 berapa ya? Kalau bintang menyatakan batas bawah ya, bintang menyatakan batas bawah terbesar, artinya nilainya adalah 1 ya, itu sama dengan 1. Benar ya. A bintang A tambah dalam lingkaran B itu sama dengan A ya, benar ya. Berarti batas bawah terbesar dari 1 dan 4 itu adalah 1 ya. Oke, itu bersifat absorb katanya ya, itu atau penyerapan. Nah, berikutnya ini sifat lattice juga ya. Jika A kurang sama B ya, maka A bintang B sama dengan
A. Ya, itu udah kita buktikan tadi ya. 1 bintang 2 itu sama dengan 1 gitu ya. Batas bawah terkecilnya ya. Ini juga sifatnya ya. A kurang sama dari B dan A kurang sama dari C, maka A kurang sama dari B tambah dalam lingkaran C. Itu bisa kita buktikan dengan angka-angka tadi ya. Yaitu misalkan 1 kurang sama dari 2 dan 1 kurang sama dari 3. Artinya 1 kurang sama dari 2 tambah dalam lingkaran 3 ya. Nah, itu sama jawabannya ya. Nah, ini sifat-sifat dari lattice ya yang harus kita pahami bahwa dia memenuhi dari lattice itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat ya, ini definisinya ya yang harus kita definisi operasinya ya. Nah, ini semuanya ya harus dipahami kembali ya. Ibu harapkan saudara ulang lagi nanti ya. Nah, ini ada tugas, silahkan. Kemudian ada teorema 4 ya, lupa Ibu ya. Teorema 4 dan teorema 5 ya. Ini bisa dibuktikan kembali dengan angka-angka yang kita pahami tadi ya. Yang harus kita ingat lagi yaitu tambah menyatakan batas atas terkecil ya. Kalau udah atas berarti yang terkecilnya. Kalau batas bawah minta menyatakan batas bawah terbesar ya. Nah, atau disebut juga dengan infimum kalau batas bawah. Kalau batas atas disebut dengan supremum. Nah, ini ada tugas, manakah yang merupakan lattice? Silahkan dikerjakan nanti, dikerjakan di buku masing-masing saja. Nanti Ibu akan cek beberapa orang saja ya. Ibu harap saudara semua mengikuti perkuliahan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.